Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PNB melakukan penambahan alokasi formasi dan jenis formasi bagi tenaga non ASN dalam penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2024 sebagai upaya mengangkat status tenaga honorer menjadi ASN. Oke, memang ini rencana. 6. Berkaitan dengan skenario penataan tenaga non ASN, Komisi DPR meminta Kementerian PNB dan BKN memiliki jadwal dan mekanisme penataan yang jelas serta memberikan berbagai kemudahan yang berpihak pada tenaga honorer baik dalam mekanisme penerimaan P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Oke ya? Oke. 7. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PNB melakukan penambahan alokasi formasi dan jenis formasi bagi tenaga honorer ASN dalam penerimaan CPNS dan P3K pada tahun 2024 sebagai upaya mengangkat status tenaga honorer menjadi ASN. Memang ini rencana mau dibuat gini kan? Udah otomatis ya? Sebenarnya ya? Oke. Di drop. Dalam rangka mempercepat penerbitan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, Komisi 2 DPR, Kementerian PNB, BKN, dan LAN sepakat untuk melakukan rapat konsinyering pada masa persidangan 3 tahun sidang 2023-2024. Konsinyeringnya ya, boleh juga tuh. Kalau gitu ditambah melakukan rapat, bukan tambah tadi yang diusulkan sama Pak Wangku, melakukan rapat konsinyering dan sosialisasi di setiap dapil. Izin Ketua, silakan. Tadi Pak Menteri ada menyebutkan Kementerian Keuangan ya untuk kita bicara soal anggaran. Apa tidak kita masukkan situ Kementerian Keuangan? Karena tadi kita perlu dapat dukungan supaya pegawai honor paruh waktu P3K paruh waktu tadi itu ya bisa kita batasi setidak-tidaknya kalau ada jaminan dari Kementerian Keuangan. Itu. Jadi maksudnya dimasukkan pada ini Kementerian Keuangan pada poin 7 itu PAN RB, BKN, LAN dan Kementerian Keuangan untuk kita bawa bersama-sama konsinyering. Benar Pak? Ya, rakernas ini atau kalau rakernas ini itu dimasukkan pada poin 3 tadi, saya ingin menyampaikan. Kemudian kalau masuk ke sini ikut konsinyering ya pada poin 7 ini. Rasanya kita nggak cukup pangkat Ketua. Sebelah kiri, Wahyu. Ya, ya. Nggak cukup pangkat kita Ketua mengajak ke Menteri Keuangan itu. Oh ya. Yang minta itu kan Pak Menteri PAN, cukup. Hah? Yang ngangkat itu, yang minta itu Ketua Komisi 2, cukup dong. Begitu Menpan menghadap Menteri Keuangan jawabannya, nggak ada Pak, katanya nggak ada, pulang. Nggak, saya kira kan udah otomatis itu ya, itu kan urusan pemerintah sebetulnya. Ya kan, begitu kita putuskan kebijakannya di sini, suka atau tidak suka, mau tidak mau, pemerintah harus melaksanakan. Pemerintah itu siapa? Menpan RB, termasuk Menteri Keuangan dan segala macam yang berkaitan dengan urusan ini kan gitu. Ya, pada pembahasan beberapa waktu yang lalu itu runtun si Pak Didik itu ikut terus ya, dari Kementerian Keuangan. Boleh, kalau mau konsinyering diajak boleh aja. Ya, ikut terus di konsinyering. Kan kemarin kan juga kena itu undang-undang. Kan undang-undang kan kemarin yang diberi surprise kan termasuk Menteri Keuangan. Iya kan? Nah, kalau konsinyering ya. Ya nanti kalau misalnya kalau mau diundang semua ya nanti yang kemarin Menkumham harus diundang juga, kemudian Bappenas harus diundang juga gitu. Saya kira cukup lah ini. Cuma concern saya soal itu perlu nggak dibuat ya pada masa persidangan 3 tahun itu kan? Perlu. Nggak usah lah, yang penting konsinyering titik gitu aja kan? Bebas aja.
gitu. Hilangin aja tuh pada masa persidangan itu. Udah, rapat konsenering, udah titik, udah gitu aja. Oke? Pimpinan saya tambah satu, pimpinan terkait dengan netralitas tadi bagus Pak Menteri menjelaskan. Enggak, ini setuju. Yang ini cukup. Oke. Ya, silakan mau tambah poin. Karena tadi ada semuanya bahas tentang netralitas, sangat layak kalau netralitas dimasukkan ke dalam kesimpulan. Intinya Komisi 2 PAN-RB sepakat menegakkan netralitas bagi ASN dalam menjelang pemilu 24 dan KASN tetap memproses sebelum PP-nya jadi. Boleh juga. Tambahin mungkin Ketua. Ketua ditambahkan bisa juga Ketua. Aminkan aja. Ketua mungkin bisa ditambahkan Silakan. terkait masalah tadi yang disampaikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Ketua, itu perlu mengingatkan terkait masalah undang-undang biasanya itu melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, mungkin bisa dicek nanti oleh stafnya Pak Menteri di pasal 4 dan pasal 96 Undang-Undang Nomor 15 terkait masalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Di situ disampaikan kita cuma untuk mengingatkan untuk mengakomodir adanya partisipasi masyarakat. Jadi terkait masalah turunan ini mungkin tidak ada salahnya dari Kementerian Menpan RB juga melibatkan partisipasi masyarakat agar pada saat undang-undang itu diundangkan itu bisa mencakup keseluruhannya, demikian. Sosialisasi maksudnya. Iya. Ya dicatat aja Pak sosialisasinya kapan diatur. Dan melibatkan Komisi 2. Melibatkan Komisi 2. Nanti kan ada uji publik Pak Ketua. Iya. Uji publik Pak Iya. Ketua. Iya. Iya. Nggak perlu dimasukkan. Ya. Izin Pak Ketua. Silakan. Merespon apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi itu. Kita penyelenggaraan pemilu kita 14 Februari. Oh jadi tuh? Ya, kalau jadi ya. Apa itu? Pemilu kita kan 14 Februari. Ini Terus? kaitannya penyelesaian PP kita itu dijanjikan 6 bulan waktunya. Dari sekarang menjelang ke 6 bulan itu sudah jalan 3 bulan. 3 bulan, artinya tinggal 3 bulan lagi. Kalau kita masukkan unsur-unsur netralitas yang kita mintakan supaya KASN itu bisa bekerja, maksud Pak Mardhani Ali. Ya, kalau ada pengaduan-pengaduan berkenaan dengan netralitas dan segala macam dan tabrakan-tabrakan dilakukan oleh pegawai negeri sipil pada saat pemilu, waktunya cuma 3 bulan. Apakah efektif kalau kita serahkan juga kepada KASN untuk menyelesaikan itu? Tapi memang sepanjang mereka belum bubar, karena ini dia kan akan bubar kalau PP selesai, kan gitu kuncinya. Jadi itu yang dikaitkan. Jadi saran saya, apakah masih sempat KASN itu kita mintakan menyelesaikan persoalan netralitas KASN pada saat pemilu, sementara waktunya mereka hanya tinggal beberapa bulan. Sepanjang yang kami ketahui, KASN itu pekerjaan sangat lama. Tidak bisa dia memberikan jawaban cepat ketika terjadi benturan soal merit system segala macamnya itu. Yang mereka itu adalah bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan merit system. Pak Samsudijal nggak apa-apa. Yang penting kan kita buat kesimpulan ini masih dalam mengikuti undang-undang existing, ya kan? Yap. Undang-undang existing itu selama peraturan presidennya belum terbit, maka institusi itu masih ada dan masih berjalan. Bahwa hari ini kita buat kesimpulan, ternyata besok perpresnya keluar, itu belum, kita kan nggak tahu. Kira-kira gitu. KASN tuh bisa ini nggak? Bisa mecat KPU Bawaslu nggak? Nggak bisa. Nggak ada gunanya kalau gitu poin ke-8 itu Ketua. Hah? Nggak ada gunanya. Karena TSM itu harus disertai pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu baru memenuhi unsur TSM. Kalau cuma pemerintah Ya, nggak apa-apa daerahnya juga sendiri lah. kan sudah ada Bawaslu yang mengawasi pemilu. Tinggal lapor Bawaslu di Gakumdu. Ya udah nggak apa. Netralitas ASN nggak apa-apa, buat aja. Iya kan. Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pan RB
mendorong agar netralitas ASN tetap terjaga di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ya. Itu pimpinan itu hanya mendorong saja pimpinan, kok nggak ada kepastian. Saya sepakat dengan Pak Mardhani dari PKS itu sepakat itu, karena separuh lebih dari penjabat kepala daerah itu kan ASN. Mendorong, dan kalau biasanya kalau mendorong tambahannya menarik, Pak. Loh iya, sekarang begini, Bapak suruh orang netral, kan pasti supaya netral karena dia di sebelah sana. Lah iya, makanya balikannya ya daripada lo ke sana ya ke sini, kan kira-kira begitu. Makanya kalau Pak Hendro merasa kurang mendorongnya, kita tambah mendorong dan menarik. Cukup ya? Gini ketua, ini kan Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian PAN-RB mendorong siapa kita, Pak? ASN. Mendorong ASN Agar netral gitu, boleh. agar netral aja. Mendorong ASN Agar netral. agar menjaga netralitas. Agar menjaga netralitas di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ya. Oh, ada sanksinya udah diatur, Pak. Oke? Ya. Setuju, Pak Menteri? So ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan kita sudah membacakan dan kemudian menyepakati 8 kesimpulan ini, maka rapat kerja kita pada hari ini bersama dengan Menteri Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Pembangunan Negara kita bisa akhiri. Saya kira dilihat dari rapat kita yang cukup panjang tadi dari jam 10 sampai jam 13 ini, jam 15, PR kita banyak sekali ya untuk menyelesaikan masalah soal manajemen ASN, khususnya penyelesaian masalah tenaga honorer. Semua saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri, PAN-RB dan seluruh jajaran. Terima kasih pada Saudara Kepala BKN beserta seluruh jajaran. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat kerja ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera kepada semua. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua izin, ada yang